Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi makro di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai, mohon izin saya share materinya. Kita membahas mengenai pengertian uang dan fungsi-fungsi uang. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pengertian uang dan fungsi uang. Konsep uang. Sejarah perkembangan uang. Pada tahap ini, manusia belum mengenal sistem pertukaran, sehingga jika manusia pada masa itu ingin memenuhi kebutuhannya, mereka harus berusaha sendiri. Dalam artian, mereka akan memenuhi kebutuhan dengan usaha mandiri. Manusia telah memulai proses pertukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa mereka memiliki kebutuhan yang beragam yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya. Mereka pun mulai melakukan sesuatu yang baru. Dengan banyaknya kelemahan yang dimiliki sistem barter, maka manusia mulai berpikir untuk memanfaatkan sebuah benda yang memiliki nilai terukur yang dapat digunakan sebagai alat transaksi, maka muncullah uang untuk memudahkan transaksi. Pengertian uang yaitu alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai satuan hitung yang syah, yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka, dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Syarat-syarat uang. Agar uang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar, maka uang harus memenuhi syarat-syarat. Satu, dapat diterima oleh umum, acceptability. Dua, tahan lama dan tidak mudah rusak, durability. Tiga, mudah disimpan dan nilainya tetap, stability. Empat, mudah dipindah dan dibawa ke mana-mana, portability. Lima, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, divisibility. 6. Jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. 7. Uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Fungsi uang. Fungsi asli sebagai alat tukar umum, medium of exchange. Sebagai satuan hitung, unit of account. Artinya uang digunakan sebagai ukuran harga suatu benda. Fungsi turunan sebagai alat pembayaran, of payment. Sebagai alat penyimpan kekayaan, store of value. Sebagai alat pemindah kekayaan, uang dapat pula sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Sebagai alat pembentuk modal dan alat pengukur harga barang dan jasa, penunjuk harga. Jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Satu, uang logam. Dua, uang kertas. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Satu, uang kartal. Dua, uang giral. Berdasarkan pemakai di dalam dan luar negeri, uang domestik, uang regional, uang internasional. Berdasarkan kawasan berlaku. Satu, internal value. Dua, external value. Uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Perekonomian barter dan uang. Perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Definisi dan ciri uang. Uang diciptakan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Definisi uang, benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaran untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Syaratnya adalah nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebihan, bendanya mempunyai mutu yang sama. Fungsi uang. Uang sebagai perantara tukar-menukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai alat pembayaran tertunda, uang sebagai alat penyimpan nilai. Jenis uang, penggunaan emas dan perak sebagai uang, penggunaan uang kertas dan uang bank, uang giral, sifat emas dan perak yang digunakan sebagai uang. Banyak orang yang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Kedua-duanya tidak mudah rusak, dapat dibagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil nilainya karena tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan emas dan perak sebagai uang memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpannya. Merupakan benda yang berat, sukar untuk ditambah jumlahnya. Proses penciptaan uang giral, tabungan giral, rekening koran yang diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan dua jenis. Tabungan giral utama apabila mendapatkan uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Tabungan giral derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Semua kelebihan cadangan akan dipindahkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Transaksi-transaksi selalu dibayarkan dengan menggunakan cek. Seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum merupakan tabungan giral. 3 faktor penting pembatasan penciptaan uang. Kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Bank mempunyai cadangan yang lebih banyak. Adanya keinginan bank untuk membuat cadangan atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Kekurangan pinjaman, kekurangan peminjam yang mampu membayar dan membayar kembali pinjaman mereka. Mata uang dalam peredaran uang. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang, uang logam dan uang kertas yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang dalam peredaran sama dengan kartal. Uang yang beredar, money supply, adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral, dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Money supply, pengertian yang terbatas. Uang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, dan badan-badan pemerintah. Pengertian yang luas, likuiditas perekonomian. Mata uang dalam peredaran, uang giral, uang kuasi, deposito berjangka, tabungan dan rekening tabungan, valuta asing milik swasta dan domestik. Jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepadanya. Lembaga keuangan terdiri dari bank umum atau bank perdagangan, bank tabungan, perusahaan peminjaman, pasaran saham, perusahaan asuransi. Keistimewaan bank umum. Tabungan dapat diambil dengan cek. Kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Dapat menciptakan daya beli. Kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada dalam perekonomian. Memberi pinjaman jangka pendek. Neraca bank umum, tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan tersebut atau melalui ATM. Tabungan berjangka, deposito berjangka, adalah tabungan yang dapat diambil setelah suatu jangka waktu tertentu. Uang tunai dan tabungan dalam bank sentral dinamakan cadangan. Perbedaan bank sentral dengan bank umum. Dalam perekonomian hanya terdapat satu bank sentral. Bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda. Bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Fungsi utama bank sentral: bertindak sebagai bank pada pemerintah, bertindak sebagai bank
kepada bank-bank umum, mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri, mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Pandangan klasik, efek perubahan penawaran uang ada dua jenis. Teori kuantitas uang, quantity theory of money. Berapa kalikah uang yang ada dalam masyarakat berpindah tangan dalam 1 tahun? Teori sisa tunai, cash balance theory. Berapa besarkah uang yang dipegang atau disimpan masyarakat dalam bentuk tunai? Teori kuantitas uang. Di pasar uang terdapat teori kuantitas yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Di pasar ini akan ditentukan tentang tingkat harga umum. Apabila jumlah uang yang beredar, penawaran akan uang naik, maka tingkat harga akan naik. Permintaan uang untuk transaksi tersebut ditentukan oleh volume output yang ditransaksikan, yaitu GDP real, yaitu jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam 1 tahun tertentu. Tingkat harga umum. Teori kuantitas uang, teori ini dikembangkan oleh Irving Fisher. Pada hakikatnya bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya atas harga-harga barang. Hal ini didasarkan pada dua pendapat. Laju peredaran uang adalah tetap, penggunaan tenaga kerja penuh sudah terpakai, supply creates on demand. Pertukaran, teori kuantitas uang biasanya menggunakan persamaan pertukaran MP sama dengan PT, di mana M penawaran uang, P laju peredaran uang, P tingkat harga, T jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Teori kuantitas uang MPY sama dengan Y, di mana M penawaran uang, PY laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang jadi saja, Y pendapatan nasional. Teori sisa tunai, cash balance theory. Teori ini dikembangkan oleh Alfred Marshall. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.